Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah elektronika lanjut pada Sanjaya WS PhD. Pada kesempatan ini perkenankan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270030017, program studi fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Insya Allah akan mempresentasikan dan mensimulasikan terkait pemanfaatan input analog dan output analog dengan input analog berupa potensiometer dan output analog yaitu pemanfaatan driver edge bridge yang mana tersambung dengan DC motor. Kita akan membahas terkait setidaknya 3 alur prosedur. Di sini kita akan membahas terkait komponen yang diaplikasikan, alur rangkaian, dan algoritma pemrograman. Di sini kita memanfaatkan setidaknya 4 komponen utama. Di sini kita memanfaatkan Arduino Uno sebagai microcontroller yang berfungsi untuk inti daripada pemrosesan program dan eksekusinya, yang akan mencakup di dalamnya kode program dan sebagainya. Kemudian kita akan memanfaatkan input analog berupa potensiometer, yang mana dia termasuk resistor variabel, bisa berubah-ubah nilai resistansinya, berimplikasi pada tegangan ADC yang berkaitan dengan output nanti. Selanjutnya, kita memanfaatkan dual edge bridge driver motor untuk menyalakan atau mengatur daripada kecepatan, yang bisa mengatur daripada kecepatan putaran motor, karena ini merupakan salah satu driver yang spesifik untuk penggunaan motor DC. Kita di sini hanya menggunakan satu motor DC, sebenarnya bisa menggunakan 2, akan tetapi agar lebih tergambar juga pemanfaatan daripada perubahan input dan outputnya, kita memanfaatkan satu DC motor saja. Kemudian DC motor untuk output yang bisa kita lihat nanti. Di sini kita akan melihat daripada tegangan masuknya yaitu 5 volt masuk kepada potensiometer. Kemudian dia akan terhubung dengan ground di terminal keduanya, dan wiper akan terhubung dengan pin analog karena dia akan berfungsi sebagai input analog, yaitu berupa sensor. Tapi di sini kita memanfaatkan potensiometer. Selanjutnya, untuk memudahkan juga daripada tegangan 5 volt ini, kita akan aplikasikan atau melalui percabangan dalam mensuplai tenaga ke driver edge bridge L293D, di mana dia akan terhubung dengan power 1 dan power 2. Kalau misalkan yang ini tidak di input, maka akan ada over voltage dan over current yang bisa merusak daripada driver itu sendiri. Selanjutnya, di sini kita manfaatkan pin digital 10, 9, dan 8. Pin 10 di sini untuk mengaktifkan PWM. PWM di sini atau pulse width modulation berfungsi sebagai output analog, yang mana kisaran nilainya berada pada 0 sampai 255. Sedangkan untuk VADC input analog yaitu 1023. Di sini pin digital 9 akan terhubung dengan pin input 1 dan pin 4 dan pin input 2. Sedangkan outputnya akan disesuaikan. Di sini outputnya terhubung bagian positif daripada DC motor, dan output 2 akan terhubung dengan bagian negatif DC motor. Sedangkan bagian tengah ini adalah ground untuk reference daripada si driver ini sendiri, tidak dihubungkan dengan potensi rusak. Selanjutnya kita akan masuk ke algoritma pemrograman. Di sini kita akan mendeklarasikan pin yang digunakan. Untuk potensiometer yaitu pin analog 0, bisa diganti-ganti juga. Terus selanjutnya ada pin untuk output driver, dimana output 1 yaitu motor 1
pin digital 9 dan pin 8 untuk output motor 2 atau bagian sebelahnya. Selanjutnya kita akan memanfaatkan PWM atau output analog. Kita akan mengubah-ubah nilai daripada enable 1 dan 2. Maka di sini tulisannya untuk mempermudah PWM 1 2. Penggunaan daripada PWM ini kita bisa aplikasikan untuk beberapa pin digital yang ada tanda seperti kumis atau alis, seperti strip alis gitu. Itu adalah tanda PWM. Selanjutnya ada point setup. Point setup adalah bagian daripada kode program yang dijalankan pada awal program dieksekusi. Kita akan melakukan pembacaan serial di baud rate 9600. Pemanfaatan pin mode atau identitas daripada pin yang digunakan untuk potentiometer, yaitu input analog berfungsi sebagai input. Di sini akan ada pencetakan daripada serial untuk menandakan kita melakukan pengukuran ADC dan PWM. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan juga pin mode untuk motor 1, motor 2, dan PWM sebagai output. Selanjutnya untuk berlanjut ke void loop, kita akan berikan jeda sebesar 1000 milidetik atau 1 detik. Selanjutnya ada void loop, bagian kode program yang akan dijalankan berulang-ulang atau looping selama program dijalankan atau dieksekusi. Di sini kita akan melakukan pembacaan daripada nilai ADC dan nilai PWM. Di sini integer daripada nilai sensor atau tegangan ADC, yaitu pembacaan analog daripada potensiometer. Selanjutnya kita akan mencari tahu berapa besar output analog yang dikeluarkan untuk menggerakkan driver itu. Kemudian di sini kita akan menginteger atau mendeklarasikan bahwa PWM ini adalah pembacaan atau output analog, yang mana dia akan ada perbandingan di mana PWM sama dengan 255. PWM per VADC sama dengan 255 per 1023, di mana nilai PWM maksimum ada 255 dan tegangan ADC adalah 1023. Kemudian dengan memindahkan ruas daripada VADC, maka VADC dikali 255 dibagi 1023. Maka itu adalah nilai PWM yang akan kita dapatkan kemudian. Kemudian kita melakukan pembacaan daripada PWM itu sendiri, pembacaan output analog, yang mana PWM 12 ini yaitu akan masuk sebesar PWM itu sendiri. Kemudian digital write ini sendiri yaitu pembacaan output digital, yaitu motor kiri atau motor bagian positif dan negatif dengan salah satu bagiannya high, satu lagi low. Kenapa tidak high semua? Maka secara fisis atau secara aplikasinya maka dia tidak akan bekerja atau tidak berputar. Kemudian karena di sini kita manfaatkan driver L293D, yang mana nilai kecepatannya itu bisa ditentukan daripada nilai enable, maka kecepatan daripada output analognya itu akan disesuaikan dengan PWM itu sendiri. Kemudian di sini untuk membaca juga daripada data daripada VADC yang masuk daripada potensiometer ini atau terbaca, maka kita akan menuliskan pencetakan serial, data sensor, kemudian mencetak daripada nilai VADC itu sendiri. Kemudian kita akan memberi jeda sebanyak 1 detik pada setiap perubahan yang terjadi di atau eksekusi program di void loop. Kita akan aplikasikan atau simulasikan. Di sini ya, kita akan mulai di kondisi awal dulu. Sebelumnya kita nyalakan serial monitor, melakukan ADC dan PWM. Kita akan mulai di mana resistansi di potensiometer adalah sangat-sangat kecil, mendekati 0, di mana tegangannya akan sama dengan VADC di kisaran 1023. Di sini terbaca data sensor atau data potensiometer di 1023, di mana di sini
PWM maksimumnya menghasilkan kecepatan putaran motor DC sebanyak 9.393 rpm, sangat kencang untuk motor DC. Kemudian kita akan pindahkan ke tengah. Nilai resistansinya berubah. Kemudian di sini akan terbaca nilai VADC-nya berkurang menjadi 511. Kemudian di sini bisa berpengaruh ke putaran daripada motor DC ini sendiri. Di kisaran 593 VADC, PWM yang terbaca atau diaplikasikan pada motor DC berubah dari 10.000 menjadi kisaran 700 hingga 680-an rpm, yang mana ini berpengaruh terhadap kecepatan putaran motor DC yang sangat lambat. Ketika kita mengaplikasikan resistansi maksimum hingga VADC-nya mendekati 0, VADC-nya mendekati 0 di 61, maka di sini nilai daripada PWM-nya lebih kecil lagi, turun menjadi 500. Adapun tadi kenapa bisa 0 rpm, terkadang dalam simulasinya ini ya agak berat memang daripada simulasi pemanfaatan di software, bergantung terkait dengan hardware-nya juga. Terkadang dalam simulasi berpengaruh terhadap nilai yang tidak ditampilkan atau bahkan diam. Adapun yang dapat kita pahami di sini, output analog, yaitu PWM, bisa berfungsi sebagai pengatur daripada kekuatan ataupun sinyal yang dikirimkan terhadap output. Sedangkan VADC ini sendiri berfungsi sebagai input, yang mana dia bisa diubah-ubah, umumnya itu dengan mengaplikasikan sensor ataupun resistor variabel yang berkenaan dengan perubahan nilai tekanan, dikarenakan sifat resistor itu sendiri yaitu membagi tekanan. Demikian presentasi dan simulasi terkait input analog, output analog, VADC dan PWM dari saya. Saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.